Peserta pelatihan teknologi dan informasi bagi pelaku usaha pertanian dan perkebunan dari Kecamatan Rangkas Bitung dan Kecamatan Maja. Alhamdulillah pada hari ini di tengah situasi yang masih dalam masa pandemi, kita sudah mulai bisa berkegiatan bertatap muka walaupun masih terbatas, masih banyak keterbatasan. Oleh karena itu Pak Kadis, salah satu pertimbangan itu juga sehingga jumlah peserta pada acara ini juga sangat terbatas. Kalau latar belakang Pak Bu Devi mendesain kegiatan ini itu adalah awalnya juga salah satunya mendukung propernya Pak Kadis. Saat itu Pak Kadis masih di tim 2 ya, PKN itu, karena salah satunya di sana gencar kita membangun e-commerce. Salah satu awalnya ini bagaimana kita bisa mempersiapkan wadahnya udah ada, nanti pendukung-pendukungnya apa nih ya, seperti itu. Ini sesuai dengan judulnya nih, bagi pelaku usaha ya, tentang bagaimana digitalisasi dengan teknologi itu bisa berkembang dan dikuasai oleh para petani. Dan terlihat begitu antusiasnya kelompok baik di Rangkas Bitung maupun di Maja. Ini 2 perkotaan ya. Kenapa? Maja, karena Maja akan menjadi kota satelit. Apalagi nanti dengan dibukanya jalan tol BSD Maja. Udah cepat. Ini kesempatan inilah yang akan kita raih. Di PKN ya, pelatihan kepemimpinan nasional, dan alhamdulillah se-Indonesia cuma 6 orang ya dari pemerintah daerah, salah satunya Lebak dan Pandeglang ya, yang mengikuti tes para petani ya di Kabupaten Lebak secara resmi saya buka. Berikutnya ya tadi pembukaan oleh Pak Kadis. Sekarang kita ke tahap kedua lah, yaitu diskusi lah, bukan ini diskusi. Nanti pematerinya yang insya Allah alhamdulillah udah hadir Bapak Kepala Bidang Penyuluhan Pak Denny Iskandar STP MSI, panel ya dan dilanjut nanti sama Koordinator Penyuluh Kabupaten Lebak yaitu Bapak Anang SPMSI. Nanti apa yang disampaikan sama pemateri nanti saya harapkan ada timbal baliknya, maksudnya diskusi lah kita gimana cara, kan Pak Kadis pengennya e-commerce itu seolah-olah penjualan dan pembelian itu melalui online gitu. Jadi sedikit kayak GoFood lah gitu. Jadi kalau mesen cau galek tekudu ka Maja tinggal klik. Pan di Miss Boga Group karena nggak pasarnya mas ya. Kalau butuh kacang panjang, tafsir buka kacang panjang tuh, coba nah si begeng itu udah ini tinggal udah ada si petani itu tinggal teknologinya tadi itu e-commerce mah ternyata untuk perorangan gitu. Pedagang yang langganan Mas Wandi yang dari Tangerang, dari Jakarta belum terkumpul, satu portalnya belum. Terus sebagai pengantar untuk IT ternyata kita sudah ada, tinggal diproses portalnya. Terima kasih, lanjut. Ini tadi peluang di kata-kata kayak ayat 2 harus dibaca sekaligus atau dipisah ke peluang ini dia ngomong ke teman ngan harus nyokot pelna lah pel asal uangna komuter kereta listrik ya, Pandeglang mah tebogaeun urang mah boga ka Jakarta 10.000 ge nepi eta peluang apa peluang kumaha carana urang wayahna di era digitalisasi mah kudu geureuh, kudu loba ngobrol jeung sasama masarkeun lamun eureun Mas Wani saminggu we henteu sabulan saminggu mesti direbut ku batur teh eta langganan direbut pasar mah teu ngeunal eureun eueuh alasan patani eueuh saina
Pak, bea cabe noge kuhama pasar mah embung teu apa pokoknya mah aya cabe we. Lamun kangkung aya kangkung wah, berarti kudu terus-terusan kontinu. Lamun terus-terusan kontinu di dia makanan urang kudu berkelompok. Ada bagian saya, sedang bagian Mas Vito. Habis mulai kan mini-mini WA group menuju e-commerce. WA group teh keur ngahijikeun pendapat dikumpulkan jadi loba e-commerce teh. Namun sesorangan mah kieu we. Sampai ka buluan oge patani di urang mah tinggal hideungna. Ya oke. Enak carana kumaha? Saya kayak anu terakhir materi di Mas Wandi. Coret kayak begitu kita buktikan survei pasar. Nah, udah dibutuhkan ini dimanfaatin satu petani sakitan dekat rumah makan padan. Teh butuh daun dangger sapoe sabaraha di dieu. Si bos mah can biasana suka anu nganteuran 100 beungkeut. 100 beungkeut daun dangger. Sabasa beungkeutna 1000. Karyaman tadi besok coba hitung kurang hitung barengan di e-commerce itu tidak ada transaksi tatap muka tapi di situ kejujuran anu utama. Lamun 100 gram atau 100 gram dikurangan saeutik diciwit cenah lumayan ya jengkol anu pedet tambahkeun mah hiji kadinya cenah pedet mah kudu urang nawarkeun kualitas begitu yang ditawarkan kualitas harus kualitas itu e-commerce sambil di e-commerce itu perlu kejujuran. Nah, tadi melengkapi pasar Rangkas Bitung sakanyawa saya ayat 3 termen saya perbaiki ke Mas Wani nu hafal pisan ayat 3 termen. Aya pasar sore jam 4 sampai ke jam 8 ya Mas ya? Iya. Jam 4 sore pada asar itu mesti terjadi transaksi ratusan juta. Anu datang pedagang di Tangerang yang Cikupa, daerah-daerah Tangerang, kadang-kadang di Bogor, beli barang itu barang anu ditawarkan anu sederhana ada di Bogor mah tara melak genjer. Terus apa lagi Mas? Sereh, daun salam, daun kaju, daun majau mede dicampur jeung daun gedang. Itu kan dibawa ku pedagang-pedagang dari luar daerah. Dibawa keluar gitu maksudnya. Keluar daerah. Biasanya ke Tangerang, ke Jakarta. Depan Bromosari tadi tuh. Bekasari itu Palmerah, biasa pasar itu Palmerah. Terus termen kedua jam 8 sampai jam 7 isuk-isuk. Ya, itu pedagang ukur balukan. Itu pedagang murni kebanyakan. Sayuran loba di sana tinggi. Kalau salah koreksi Mas. Kalau saya salah koreksi. Kayak kubis, cabe, kentang, jagung manis dan segala macam. Itu hampir di atas 50% komoditas yang diperjualbelikan itu sumbernya dari tanah tinggi. Kalau pasar sore itu semuanya dari Rangkas Bitung dan sekitarnya. Itu termen kedua. Termen ketiga itu pasar normal, pasar bener-bener pasar, masuk ke jero pasar ya, sebab besok mesti dibubarkan ke Satpol PP kan ya. Nah itu. Nah, urang erek bermain di pasar mana? Erek bermain di pasar Rangkas Bitung. Jam 4 sampai jam 8 kah sakit? Atau jam 8 sampai kata jam 7 itu atau nyewa los di pasar. Silahkan. Anu teu pakai modal jam 4 sampai jam 8 sebagai modal ya Mas ya? Iya. Gicit nyimpen barang, pindah tangan aya keuntungan. Pakai Pak parkir. Parkir ya 2000. Berapa? Parkir 5.000 lah. 5.000. 5.000 eta biaya keuntungan 10 kilo atau sakintal? Atau semobil Pak. Enggak keuntungan namun keuntungannya
Untuk sakit ada, untuk sakit bisa kan tutup benar. Iya nggak bisa Pak, kalau 5.000 itu paling sekitar 2 kilo. 2 kilo keuntungan untuk kertas. 2 kilo deh ke kopi. Ternyata di tani kalau kita berkutat di tani saja itu keuntungannya sedikit. Tapi kalau udah kita tembus pasar, insya Allah keuntungannya berlipat-lipat ganda dan ada produk-produk lain yang dibutuhkan orang lain. Perkenalan dulu, saya Aswati Pak. Saya asal Kulon Progo, Yogyakarta. Jadi saya ibaratnya ngumbarar lah kata orang sini. Itu tahun 87-88 ya. Bareng saya Mas. Ya. Ya pertama emang namanya juga orang merantau itu boleh nggak bisa dibayangin sepahit apa merantau ya. Ya. Itu ya pertama saya ngebun kecil-kecilan kacang panjang yang dijualin saudara saya ini Kak Sobari. Lama-kelamaan kita bersatu. Nah, kalau saya sifatnya emang nggak mau disuruh orang ya, Yeah. mandiri. Makanya saya memisahkan diri. Jadi kalau segala sesuatu diatur orang lain itu kurang berarti bagi saya tapi ya. Jadi saya memutuskan untuk memisahkan diri. Pertama saya paling pahit itu. Jadi saya dulu ngikut di perkebunan sawit. Jaraknya sekitar 15 kilo kalau nggak salah. Iya, jalan Cilacap kan itu. Ya, tuh yang udah tahu pengennya. Nah, Ya pertama hasil saya itu ya karena nggak punya kendaraan, namanya perantauan segala sesuatu terbatas ya. Hasil panen itu saya pikul-pikul sama keluarga. Begitulah namanya juga perantauan. Ya lama-kelamaan ada penawaran lahan yang agak dekat, sistem kontrak. Kalau saya masih sistem garap nggak mau karena takutnya timbul fitnah nantinya. Jadi kok hasilnya banyak dikasih sedikit gitu. Itu cerita awalnya. Terus ya saya punya prinsip. Pertama kan ya kita berdoa dulu, kemauan ya harus punya kemauan. Kemauan itu laju kita laksanakan. Jadi nggak hanya cuma kemauan doang gitu. Terus pantang menyerah Pak, saya tipe pekerja keras gitu, nggak takut malam, nggak takut siang. Tujuannya untuk memperbaiki kehidupan gitu ya, kehidupan rumah tangga. Setelah itu kenal dengan Pak Anang. Aep dulu, pernah kali Aep dulu. Ya, Aep. itulah lantaran Pak Aep, Iya. kenalin Pak Anang. Master. Coba Pak kita dibantu untuk usaha tani apa aja. Ternyata program pertama itu ada cabai merah. Cabai merah ya, di Lebak belum ada. Daerah Maja di sana di Agrindo, sekarang jadi perumahan elit. Bayangin saya dari perumahan Bumi Cempaka Asri ke dekat stasiun Maja, tiap hari namanya juga pantang menyerah ya, mau aja mau hujan mau ini. Berkembang ke Ciganjeng itu tahu pernah motor-motoran jauh nggak Mas ya, kita kalau mau ke situ Yeah. jauh nggak jauh kita datengin gitu kan ya. Ya setelah itu emang saya kalau untuk tadi kembali ke pengepul itu nggak setuju karena pengepul itu semalam bahkan sejam untungnya besar. Tapi kalau petani tinggal kita nanam apa, kalau timun 2 bulan kita hitam capek untungnya sedikit, bisa-bisa rugi karena apa, dipermainkan oleh pengepul. Pengepul itu biarpun di pasar ngejual timun sekarang 8.000 ngomongnya mah 3.000 aja gitu. Jadi saya nggak mau, tetap saya jual sendiri. Setelah saya jual sendiri bisa perbedaan keuangannya itu 3 kali. Jadi kalau saya jual 2.500 ternyata saya jual kok laku 7.000 8.000. Kita berjalan ke pemasaran, ke pertanian, saya hitung-hitung kok tenaga saya semakin capek, ya ngantuk ya capek, makanya saya punya tenaga kerja gitu. Iya. Waktu itu sampai sekarang alhamdulillah masih ada, biarpun corona nggak diberhentiin, ada 8 gitu ya untuk bantu-bantu saya. Ada bagian pengolahan tanah, bagian perawatan, bagian dan sebagainya itu. Sampai sekarang
Nah sekarang waktu kemarin itu kan saya punya ide masalah bibit ya. Bibit ternyata teman-teman dari Serang, Pandeglang, dari Cilegon itu beliau itu males bikin bibit karena sering gagal. Makanya beli ke saya murah tapi bagus, mutunya terserah yang diinginkan, mau panah merah mau dan sebagainya. Itu promosinya satu itu cuma Rp300 siap tanam. Bibit apa aja? Bibit apa aja terserah mau pesennya. Kaget mau masuk sini. Ya mau pesen apa aja silakan. Masuk California. California bisa, cuma harganya nggak Rp300. Beda kali ya. Boleh Pak daftar harganya Hah? nanti Pak? Jual berapa kalau punya? Apa nah? Kalau California Oh kalau itu dijual 2.000. 2000. Untuk kembali ke usaha tani ya. Jadi kebanyakan orang-orang lokal, petani lokal itu usaha tani itu Kak Upen nanam timun, ini ngikut nanam bonteng. Gitu. Upen nanam apa? Timun Pak, orang bonteng kan sawah baik. Jadi harganya murah Pak, karena ikut-ikutan. Harusnya ya emang pertama kita harus mencari peluang pasar yang laku itu apa di daerah sini. Misalnya seperti lalap-lalapan ya Pak, terong panjang dedaunan, terong bulat yang sekarang mahal itu terong bulat, saya lelang itu 7.000 per kilo Pak. Alhamdulillah panen. Terong matahari. Terong bulat, pokoknya lalap-lalapan. Jadi tolong cari peluang yang kira-kira laku di pasaran itu apa. Terus biasanya kalau bisa semurah mungkin. Gitu ya, termasuk sayur-sayuran. Itu murah, nanam bayam, kangkung, Sintrong. ya apa aja lah. Alhamdulillah ya, itu sampai sekarang itu saya masih berjalan terus. Bahkan kalau bisa ingin menambah perluasan lahan. Kalau nanti ada teman-teman kita tani yang pengen bergabung, silahkan. Mau apa? Kalau masalah pemasaran jangan takut penjualan, produksi kita dulu adai. Apa sih yang nggak laku dirangkas? Kotoran ayam aja laku, yang kita nggak mau ya. Yang penting kita punya kemauan. Kemauan dulu kita, terus kita jangan pantang menyerah. Kalau usaha rugi mah wajar, udah resiko itu ya. Resiko. Itu kepengen saya itu petani kita itu akur dulu ya. Kita akur. Sudah dimulai. Nah, setelah itu kita harus jadi itu akan datang. Kakak nggak bisa ngejual sayuran apa? Tolong informasi ke saya bisa bantu. Itu Pak. Itu sampai sekarang alhamdulillah saya waktu datang pertama itu nebeng di rumah orang di saung, jangan di rumah, pokoknya di saung aja. Nebeng itu Pak. Itu kalau malam jam 2 saya sambil mikul bonteng itu dibawa ke pinggir jalan naik angkot. Alhamdulillah namanya juga berkat perjuangan dan doa ya. Itu sampai sekarang ya begitulah adanya. Kalau pengen main pesen apa aja ke BTN Bumi Cempaka Asri, itu nanya Mas Bonteng, itu pasti ada yang tahu semua. Mas Bonteng. Kebetulan saya punya mungkin kesempatan duluan ya. Dulu saya pernah ke Jakarta dari informasi penyuluh lapangan ya, petugas informasi. Ya dulu waktu yang digaji oleh bukan itu. Ya. Informasi Ya pasar. itu seluruh Indonesia saya ketemu tokoh tani semua kan. Jadi dari Blora, dari Kudus, dari semua seluruh Indonesia ketemu. Karena saya pengen maju, saya nanya ke Pak, coba nomor HP, semua ada di nomor HP saya itu. Makanya saya nomor HP itu 10 tahun nggak ganti Bu ya. Coba di bel sekarang masih aktif. Karena saya nggak ada masalah yang lain, jadi saya nggak mau bikin masalah dan nggak mau punya masalah. Biasanya kan HP 10 hari ganti karena ada masalah, mungkin di udah utang, pinjaman apapun dan sebagainya. Semua nomor itu saya masukin. Jadi paling banyak itu di Blora Pak, Jawa Timuran cabai itu. Di Lampung nggak seberapa, saya kering. Kalau cabai di situ berapa penanaman? Oh Mas di sini luasan 5 hektar misalnya. Saya berani karena 5 hektar di lokal aja kurang Pak. Di Lampung Pak berapa hektar? Di Lampung aja kurang.
kalau nggak punya HP, kakak nanam, kalau nanam cabai ya, itu bulan September Oktober. Karena apa? Karena Desember Januari itu daerah mana nggak ada cabai, karena penggantian musim hujan ke musim tanam padi. Jawa Tengah banjir. Semua pokoknya nggak ada cabai. Itu setahun sekali aja udah, nggak usah banyak-banyak. Kakak nanam 1 hektar aja itu harga sekitar 50-60 ribu. Kemarin Desember Januari berapa? 70 ribu, 80 ribu. Itu nggak usah nanam setahun berapa kali, sekali aja. Kakak nanam sehektar, populasi 16 ribu, dapatnya 20 ton kali 50 ribu, 1 M ya, modal kakak 100 juta, udah kakak tidur aja setahun. Lagi ya. Jadi untuk tanaman cabai itu dari mulai pengolahan tanah, pembibitan sampai pasca panen itu kalau saya 8.000. Itu serba mulikeun lah gitu Mas ya semua. 8.000. Saya kan alhamdulillah Pak, tenaga kerja itu saya itu harus ngeluarin orang 30 juta per bulan. Untuk bayar tenaga kerja sampingan itu saya cari uang dari mana juga nggak tahu, tapi alhamdulillah itu dijambah ya 30 kan. Itu bisa 8.000. Kalau untuk itu 8.000 itu udah saya besarin, kalau saya sendiri paling 6.000, tapi bisa 8.000 untuk saya karena penguasaan lapangan belum maksimal ya. Terus hasilnya itu per batang berapa kilo? 8.000 itu per batang itu kalau kita bagus milik ya normal itu 1,2. Iya 1,2. Tapi ambil aja kira-kira 8 on, nggak usah 1 kilo. Kaliin aja 8 on kali 15.000 kan berapa? 12 ton, 13 ton lah. Ini jenis cabai keriting biasa atau cabai besar? Keriting biasa Pak. Ya kan kena 13 ton ya itu. 13 ton. Termahal yang pernah dialami berapa Pak sekilo? 70.000. Iya. Termurah? Termurah 12, kalau saya 12.000. Kalau orang lain mungkin bisa 8, makanya saya nurungin dulu dari mana itu. Iya. Diantar-antarin ke rumah, saya jual-jualin. Banjarsari ya? Banjarsari, kasihan nggak bisa jual, saya jualin. Kalau saya mah ke tanah tinggi barangnya, California, cabe, terus mantang itu Pak Nenang ya. Sekarang mungkin sebulan lagi saya panen juga. Jadi gitu. Ya intinya ulah sieun kita tadi hayam oke jangan jadi takut duit. mau nanam apa aja tanam udah, jangan mikir rugi. Apa bingung ada yang beli, jangan. Saya juga dulu gitu. Tanam aja udah langsung. Akhirnya kan sekarang gimana? Yang beli itu ke hutan, ke kebun. Kak punya apa? Pantang. Berapa? Dari situ langsung. 4.000 sekilo, woi, gawe naon, jauh aja. Kurang atau 4.000 ya, aku kan udah ngangkat apa kita enak. Gitu. Jadi ulah-ulah bingung.